Mazmur 126. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu dikatakan di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perbuatan besar kepada mereka. Tuhan telah melakukan perbuatan besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang yang menabur dengan bercucuran air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang pergi dengan menangis sambil membawa kantong benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas gandumnya. Sampai di sana yang berbahagia, yang mau mendengarkan firman Tuhan, memelihara dengan melakukannya. Haleluya. Bapak dan ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita mengalami dalam hidup ini suatu peristiwa yang tidak menyenangkan, yang tampaknya dunia ini tidak adil? Pernah enggak? Rasanya kita sudah melakukan yang baik, selalu ingat akan Tuhan, beribadah kepada Dia, bekerja sesuai dengan apa yang digariskan, tidak pernah melanggar, sama semua orang baik. Kita tidak memusuhi orang lain. Tapi kemudian kita mendapatkan perlakuan yang tidak enak, tidak menyenangkan. Rasanya dunia ini tidak adil. Pernah nggak tuh ngalami kayak begitu? Kalau pernah, rasanya seperti apa? Dapatkah pada kondisi seperti itu kita bisa memuji Tuhan, puji Tuhan? Haleluya. Tuhan boleh memberikan kesempatan ini sebagai ujian buat aku. Kita bersyukur bahwa Tuhan mendatangkan orang-orang yang menyulitkan kita, sehingga kita bisa belajar untuk tabah, untuk kuat. Begitu? Kan ada orang pernah mengatakan, pepatah bijak mengatakan bahwa orang-orang yang menyulitkan hidup kita, yang membuat kita susah, adalah alat di tangan Tuhan untuk memproses kita agar menjadi orang yang lebih sabar, lebih baik lagi, lebih bersyukur lagi. Namun pada saat mengalami itu, kita bisa langsung mengatakan, oh syukur Tuhan, Engkau menghadirkan orang ini nih, orang yang menyulitkan hidup saya, sehingga saya bisa belajar untuk tabah, untuk setia. Bisa nggak? Pada saat terjadinya kita mendapatkan perlakuan yang tidak adil, tidak baik, kita bersyukur. Ya mungkin ada segelintir orang yang bisa langsung mengatakan terima kasih. Sama seperti Kristus yang mengalami penderitaan penganiayaan di atas salib, ia langsung bisa mengatakan, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tapi kan kebanyakan kita yang tersakiti, yang terzolimi, yang diperlakukan tidak baik, pasti ada di hati ini terselip perasaan yang tidak nyaman. Mungkin perasaan sakit hati, mungkin perasaan kecewa dan mau marah.
Saya bayangkan kondisi bangsa Israel 600, 500, 600 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir mengalami masa-masa yang tidak menyenangkan nih. Mereka dibuang ke Babel. Bukan sebentar, 70 tahun lama. Mungkin mereka akan berpikir, nenek moyang mereka, orang tua mereka, kakek nenek mereka yang melakukan pelanggaran, yang berbuat salah, yang menyembah berhala, yang melakukan ketidakadilan. Tapi sampai kini, kenapa kita juga yang harus terus dihukum? Sebagai umat pilihan Allah, mereka juga akan berteriak di dalam hatinya. Apakah Tuhan adil dengan penghukuman ini? Ini adalah sesuatu yang menyesalkan, sesuatu yang berat di dalam kehidupan bangsa itu. Namun, kalau kita pelajari, meskipun dalam keadaan yang sulit, keadaan yang susah, hidup mereka dibanjiri dengan air mata mungkin. Tetapi mereka masih ingat, masih ada sebuah pengharapan. Pengharapan itu dari Tuhan. Nah, Mazmur ini adalah Mazmur yang ditulis menjelang bangsa Israel mengalami pembebasan itu. Ada yang mengatakan ini ditulis oleh Ezra pada zaman Ezra Nehemia. Mereka akan segera kembali ke negeri perjanjian itu. Namun ada hal yang menarik yang harusnya kita pelajari. Mazmur 126 ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama, ayat pertama sampai dengan ketiga, lalu kemudian bagian yang kedua ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Kita ditolong, diberi sebuah batasan di situ dalam Alkitab kita. Nah, ibu-ibu dan bapak yang dikasih Tuhan, kalau kita baca ayat pertama sampai dengan ketiga, Mazmur 126. Dikatakan ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu dikatakan di antara bangsa Tuhan telah melakukan perbuatan besar terhadap kita, terhadap mereka. Kira-kira peristiwa ini sudah terjadi belum? Pada waktu itu Tuhan memulihkan Sion. Tuhan memulihkan keadaan bangsa yang dibuang, bangsa yang mengalami penderitaan, bangsa yang mengalami betul-betul penindasan itu. Ini udah terjadi belum? Sepintas sih udah terjadi ya. Ketika itu Tuhan memulihkan keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Namun ketika kita lihat di bagian kedua dari puisi ini, ayat 4, pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb, dan seterusnya. Kalau baca ayat 4, berarti kita bisa melihat keadaan ini belum terjadi. Mereka masih dalam keadaan sengsara, dalam keadaan sulit, susah. Maka berteriak memohon, pulihkanlah kami. Seperti memulihkan batang air Negeb yang kering, lalu Tuhan pulihkan, keluar menyembur airnya. Batang air tahu nggak?
Tempat air dalam tanah biasanya ada aliran air atau sumber mata air yang sudah kering. Tuhan mampu untuk bisa kembali mengeluarkan air. Air itulah sumber kehidupan. Kematian kering diubah menjadi sebuah kehidupan. Jadi ini belum terjadi. Mereka masih terus berharap kepada Tuhan. Apakah dalam hidup kita, dalam kesulitan, kesusahan, mungkin kita banjir air mata, hidup yang belangsa, sengsara, masalah bertubi-tubi datang. Masihkah kita punya pengharapan? Yang nampaknya seperti kering, kematian itu, batang air yang kering. Punyakah kita pengharapan bahwa Tuhan sanggup mengeluarkan dari yang kering itu air yang mengalir, mengalirkan kehidupan? Nah, pemazmur melihat sebuah pengharapan ini seperti mimpi. Keadaan kita seperti mimpi. Ya barangkali harapan itu sama seperti mimpi. Mimpi ketika kita bukan tidur, tapi masih melek. Membayangkan kehidupan yang lebih baik ke depannya. Ketika kita masih punya pengharapan, maka mestinya kita masih punya mimpi, impian bahwa hidup ini akan jauh lebih baik dari sekarang. Ini kunci orang-orang yang sukses dalam kehidupan mereka ketika melewati fase masa-masa yang sulit, yaitu masih punya mimpi, masih punya pengharapan. Seperti Laskar Pelangi, mimpi gitu ya. Saudara bisa teruskan lagi. Ada mimpi berarti ada sebuah idealisme, pengharapan bahwa ke depan akan lebih baik. Nih, menjadi celaka. Kalau kita dalam keadaan terpuruk, susah. Lalu kemudian kita mengatakan, mati aja deh. Lebih baik selesai. Jadi kalau begitu, pengharapan itu akan tertutup. Ketika kita menderita sakit, dokter katakan ini sulit, sakitnya susah untuk dipulihkan. Lalu kita down dan kita mengatakan pada diri sendiri, ya ajalku semakin dekat, aku sudah tidak bisa apa-apa lagi. Ada yang datang berkunjung untuk mendoakan, udah jangan doakan kesembuhan, doakan saja supaya saya cepat dipanggil Tuhan. Jadi pengharapan itu, mimpi untuk pulih tidak ada. Maka yang terjadi adalah sel-sel tubuh mereka ataupun orang yang sakit itu akan mengalami pelan-pelan kematiannya sendiri. Tidak lagi memproduksi hormon yang menggairahkan kehidupan itu. Tidak punya pengharapan lagi. Orang yang sedang berusaha terpuruk karena usahanya bangkrut, mungkin ditipu orang, dimanfaatkan orang lain, dan kita sudah tidak punya apa-apa. Lalu kemudian kita tidak punya mimpi lagi. Kita mengatakan ya sudah, ini saat-saat terakhir aku. Maka tertutup, tidak ada pengharapan. Tapi ketika ia mampu melihat hal yang lebih baik, positif, Tuhan pasti akan buka jalan. Aku melihat kondisiku akan jauh lebih baik di masa depan. Kenapa? Karena Tuhan yang akan menolong saya. Maka dia akan terus memacu dirinya. Semangat. Dan hormon yang di dalam tubuhnya itu akan terus menolong dia untuk tetap ceria. Tetap bersuka cita. Lalu harapan itu apakah sekedar mimpi dan kemudian kita meletakkannya biar Tuhan saja yang menolong. Kita tidak ngapa-ngapain, kita tidur saja.
Ternyata ayat yang kita pelajari dari Mazmur ini tidak begitu. Walaupun kita punya pengharapan dan keyakinan bahwa Tuhan bisa melakukan segala sesuatu dengan baik untuk orang-orang yang dikasihinya, maka disebutkan misalnya dalam ayat 5, orang yang menabur dengan bercucuran air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang pergi dengan menangis sambil membawa kantong benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas gandum yang dipanennya itu. Artinya walaupun pengharapan kita betul ditaruh dalam tangan Tuhan, kita harus berusaha. Kita harus bekerja dengan sepenuh hati. Sama seperti penabur itu yang menaburkan benih. Dikatakan menaburkan dengan bercucuran air mata. Apa artinya? Kalau ibu-ibu, Pak Yakub lihat dunia pertanian yang tradisional. Untuk bisa menanam, menaburkan benih, maka harus diolah tanah itu sedemikian rupa. Harus berkeringat dulu, mungkin berdarah-darah dulu. Menyiapkan lahan itu, lalu menanam satu demi satu. Kalau petani tidak punya pengharapan, dia tidak akan menanam, menabur. Petani tahu nggak risikonya? Kalau menanam itu bisa tidak tumbuh, bisa airnya kering, bisa kena hama dan seterusnya. Pasti tahu, karena itu dunia mereka. Tapi kenapa mereka menanam juga, menabur juga? Kuncinya oleh karena mereka punya pengharapan bahwa yang sekarang ditanam itu 2-3 bulan nantinya akan menghasilkan bulir gandum. Mereka akan panen beratus kali lipat. Jadi panen yang akan dituai ini itulah yang menolong mereka untuk mengabaikan risiko yang ada. Mereka tetap menanam dengan sebuah pengharapan. Mencucurkan air mata. Kerja dengan berjerih payah. Jadi pengharapan pada Tuhan bahwa Tuhan bisa mengubah nasib seseorang itu tidak meniadakan bahwa saya tidak melakukan pekerjaan. Tapi kita bekerja sama seperti petani menaburkan benih. Enak banget kalau di sini mah. Disebutkan bahwa membawa kantong benih, menabur, pulang membawa berkas-berkas gandum. Oh, singkat banget. Ini sebenarnya dipersingkat. Tidak hari ini menanam, lalu pulang dia bawa hasilnya. Jadi gaya bahasa puisi ini sebetulnya mau menggambarkan bahwa di balik menanam itu ada kerja keras, ada pemeliharaan, ada perhatian dari petani itu untuk menjaga apa yang ditanamnya. Tanggung jawab Tuhan, sudah Tuhan lakukan. Menumbuhkan benih. Jadi menumbuhkan benih itu bukan kekuatan manusia, tetapi kuasa Tuhan sudah Tuhan lakukan. Tanggung jawab kita adalah memelihara benih itu. Tuhan sudah memberikan pengharapan. Sebuah kehidupan yang baru. Yang lebih baik. Itu Tuhan yang menyediakan. Tinggal tanggung jawab kita. Memelihara harapan itu. Mewujudkannya dengan kerja keras. Bukan dengan santai, dengan leha-leha. Jadi Tuhan yang memulihkan dan kita tahu pengharapan itu. Harus kita sambut dengan sukacita. Bukan hanya dengan di hati ada keyakinan saja. Seluruh upaya, daya kita untuk mewujudkan itu.
mimpi itu. Sehingga kalau belajar dari bangsa Israel, mimpi ini terpenuhi. Pada zaman Ezra Nehemia, Israel dipulihkan kembali. Mereka membangun kota-kota, reruntuhan Yerusalem dibangun lagi. Bait Allah yang sudah rata, sudah hancur itu dibangun lagi. Dan mereka kembali menjadi umat Tuhan yang bersukacita. Jadi ketimbang kalau kita merasa dunia tidak adil, lalu meratap, menyalahkan orang-orang di sekitar kita, menyalahkan keadaan, menyalahkan Tuhan, dan kita memposisikan sebagai korban, playing victim, menurut saya lebih baik pelihara, punya pengharapan. Dan pengharapan itu tidak sia-sia ketika kita melakukannya dengan tekun. Sama seperti seorang petani yang menabur benih. Maka di situ akan terwujud kehidupan yang lebih baik. Banyak orang kenapa terus terpuruk, merasa gagal, dan tidak mampu bangkit kembali, oleh karena memposisikan diri sebagai korban. Aku korban keadaan, aku korban suamiku, aku korban keluargaku, aku korban bosku. Maka yang terjadi adalah sudah semakin tenggelam karena kita tidak mampu melihat pengharapan yang dari Tuhan. Kalau tidak mampu melihat pengharapan, hilang mimpi-mimpi kita. Ketika hilang mimpi-mimpi Anda dan saya, maka hilang juga semangat untuk memperjuangkannya. Jadi peliharalah apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, yaitu pengharapan. Betapapun keadaan kita sulit pada saat ini, percayalah Tuhan akan mengubahnya menjadi sebuah hal yang baik. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh, saat hening sejenak.